warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 3? Gimana puasanya, lancar? Udah ada yang belum? Masya Allah. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain? Mau ngapain GLS? Baik. Oke, pada tantangan literasi numerasi bulan Februari tahun 2026 kita akan melaksanakan kegiatan seperti biasanya di SD Cisepan ini. Tahu nggak GLS itu apa? GLS itu adalah kegiatan membaca selama 15 menit di kelas. Jadi nanti kalian akan membaca buku. Coba lihat bukunya, udah siap belum? Udah? Oke, siap membacanya belum? Siap. Nanti kalian membaca buku. Setelah membaca buku, nanti kalian akan mereview dan kalian itu akan ditunjuk siapa yang mau ke depan menjelaskan hasil review kalian. Paham? Sebelum membaca kita tepuk literasi dulu. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk literasi. Ambil buku. Baca buku. Cari tahu. Semangat gak sekarang baca bukunya? Baik, coba kita membaca bukunya dimulai dari sekarang. Dalam hati ya. Apakah kalian sudah membacanya? Baik, coba di sini siapa yang mau mereview hasil bacaan kalian, acungkan tangan. Coba siapa yang mau, Ibu tunjuk nih. Baik, coba ada Hasna. Hasil review ada Hasna itu gimana? Coba. Bentar, ini tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Dehasna, kelas 3, sekolah di SDN Cisepan, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Judul buku Meneladani Kepahlawanan Kaum Wanita. Subjudul Nyai Ageng Serang. Jumlah halaman 60 halaman. Halaman yang direview halaman 10 sampai 12. Penulis Edi Warsidi. Penerbit Yudhistira. Tahun terbit tahun 207. Nyai Ageng Serang. Nyai Ageng Serang lahir di Serang, dekat Purwodadi, Jawa Tengah pada tahun 1752. Ia adalah salah satu pahlawan nasional wanita Indonesia. Ia adalah putri Panglima Narapri-Raja pada perang Panglima Perang Sultan Hamengkubuwono I yang membenci Belanda sejak muda. Ia dididik ilmu perang, berkuda, dan strategi. Nyai Ageng Serang memimpin pasukan melawan penjajahan di daerah Serang, Purwodadi hingga Demak. Ia dikenal pemberani asli siasat dan menjadi penasihat. Ia dianggap sebagai pemberontak karena pada saat ia di Yogyakarta sering terjadi keresahan dalam masyarakat akibat dari berbagai tindakan pemerintah Belanda yang merendahkan harga diri dan kehormatan raja-raja di Jawa. Waktu itu
Di kalangan istana pun muncul dua golongan, yaitu ada yang anti dan pro dengan Belanda. Kalau sudah begini, rakyatlah yang menjadi korban. Tahanan tanah mereka atas bantuan kalangan istana. Yang pro dengan penjajah banyak yang diambil paksa oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan yang dikelola oleh orang Eropa. Hal ini jugalah kemudian yang menyebabkan terjadinya perang di Ponegoro. Pada waktu perang terjadi, Nyai Ageng Serang sudah berusia 73 tahun. Walau usianya sudah lanjut, dengan cara ditandu ia masih ternyata gigih anjurannya Ageng Serang juga pasukan di Ponegoro memakai buah daun limu dalam pertempuran. Daun itu padat dipakai sebagai pelindung kepala dan juga sekaligus dipakai untuk menyamar agar tidak mudah diketahui oleh pasukan Belanda. Karena usianya yang makin lanjut dan kondisi fisik makin lemah, Nyai Ageng akhirnya mengundurkan diri dari medan perang sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 1828. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Semuanya benar. Baik, tepuk tangan buat Desna dong. Tadi Desna menjelaskan tentang salah satu tokoh pahlawan wanita di Indonesia, yaitu Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang itu adalah salah satu tokoh pahlawan wanita yang dianggap menjadi salah satu yang lebih ke mendukung atau menjadi salah satu wanita yang gigih untuk melawan bangsa Belanda. Jadi kalian sebagai generasi penerus, apa yang harus kalian sebagai penerus bangsa Indonesia menghargai tokoh atau pahlawan Nyi Ageng itu dengan cara apa? Belajar dengan rajin. Itu ya, kamu harus rajin belajar. Mungkin sekian tantangan literasi